Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah kita sampaikan pada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan kita pada minggu sebelumnya melontar jumrah. Pada pagi kini pembahasan awal hadis yang ke-796. Hadis yang ke-796 halaman 338. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Zubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidal haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salati fi masjidi hadha bimi'ati salatin. Rawahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan oleh Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, salatu fi masjidi hadza afdalun min alfi salatin fima siwahu illal masjidal haram wa salatun fil masjidil harami afdalu min salatin fi masjidi hadza mi'ata salat. Salat di masjidku ini, kata Nabi, berarti isyaratnya ke Masjid Nabawi. Salat di masjidku ini lebih baik, lebih utama daripada 1000 salat di lainnya, kecuali di Masjidil Haram, dan 1 salat di Masjidil Haram lebih utama daripada salat di masjidku ini 100 kali. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia. Jadi kalau salat hadisku menunjukkan keutamaan salat ya di 2 masjid dalam hadis itu. Nanti bandingkan dengan hadis yang lain. Kalau hadis Ibnu Zubair itu sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi hadza
Kata pengarang Subulus Salam, al-isyaratu tufidu annahul mawjud indal khitabi. Isyarat itu memfaedahkan bahwa sungguh ada ketika dia. Maka tidak masuk dalam hukum ini apa yang ditambah melebihi dari yang dalam hadis itu. Atau satu pada ibu-ibu, sahabat di Nabi ada dua salat yang utama itu. Pertama, salatu fi masjidi hadza. Artinya masjid Nabawi, ya. Di salat di Masjid Nabawi itu lebih utama dari yang lain. Berapa tadi? 1000 kan. Tapi kalau salat di Masjidil Haram berapa? 100 dibanding dari Masjid Nabawi. Jadi barangnya 100.000 itu pemahamannya. Masjidil Haram 100 dibandingkan dari Masjid Nabawi. Berarti 100.000 kan. Nah, dalam mata lain kau disebutkan Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa 500 kali. Jadi hadis itu berbicara tentang keutamaan salat di 3 masjid atau di 2 masjid dalam hadis itu, di 3 masjid. Baik itu disebut di Nabi awak keutamaan salat di berbagai masjid. Tapi dari hadis itu Nabi awak mengingatkan ke kita kemuliaan salat di masjid tertentu. Ya. Karena Bapak dan Ibu-ibu, pada dasarnya dimanapun masjid, masjid itu milik Allah. Ya. Nah, seperti awak masuk ke surau, itu sedang masuk ke rumah Allah. Yang namanya masuk ke rumah Allah tentu punya adabnya, punya etika. Nah, dan masuk ke rumah Allah itu menenteramkan batin orang yang masuk ke rumah Allah. Masjid milik Allah. Allah yang sebutkan bahwasanya masjid manapun itu milik saya. Baca surat Al-Jin. Surat yang ke-71. Wa annal masajida lillah. Surat yang ke-72. Surat Al-Jin. Dikata Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat yang ke-18. Wa sungguh masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian sembah sesuatu apapun juga samaan dengan sembahan kepada Allah. Itu. Jadi surah di agama awak jangan sembah Tuhan yang lain selain Allah. Karena pada dasarnya masjid manapun
itu milik Allah kan. Ya kan? Semua awak pai batamu ke rumah orang. Ya. Kita kan tidak bebas di rumah tamu itu. Karena awak yakin sang pemilik rumah tentu bapak dan ibu-ibu punya hak untuk membuat aturan di rumahnya, dan orang yang bertamu seharusnya mengikuti yang disenangi oleh si tuan rumah kan. Maka Allah katakan wa annal masajida, masjid-masjid adalah milik Allah. Di masjid manapun saja, masa musajinya itu sama saja. Tapi khusus dalam hadisku, dua masjid yang kita sebut itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya kan. Kau awak kalau pai haji dikunjungi itu, sehingga kan banyak di awak nampak, awak saksikan, awak bisa beribadat di tempat itu, sehingga di tempat itu diistimewakan di Nabi awak, diijabah doa orang yang berdoa itu. Begitu diistimewakan. Dianggap keistimewaan orang yang beribadah di tempat tertentu di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, di Raudhah, di Masjidil Haram, banyak tampaknya yang istimewa, doa-doa awak dijabah oleh Allah. Itu satu Bapak dan Ibu, kita pahamkan kaum musajidnya dulu, sehingga awak memuliakan masjid kan. Alhamdulillah kini nampak dia awak semangat kaum muslimin membangun banyak masjid kan. Jelas sepanjang jalan dari Padang sampai Payakumbuh, Payakanu itu banyak masjid-masjid baru. Dan kita yakin orang yang membangun masjid pribadi atau bersama, niatnya baik supaya umat Islam bisa beribadah dengan nyaman di masjid itu. Maka jangan sampai masjid dipergunakan untuk yang tidak tepat. Karena awak sedang bertamu di rumah Allah. Sehingga kalah ada dibuat orang musaji sampai beralik datuk kan. Kalau lah itu waktu salat orang mungkin juga ikut kadang-kadang salat terabaikan bahkan tinggal. Padahal di rumah Allah. Kalau itu Bapak dan Ibu-ibu itu perlu diperhatikan bahwa masjid yang ada itu milik Allah. Surau kita nangku ketika tagak made kini ikut Allah yang punya leh. Karena milik Allah, dan kita sebagai tamu di rumah Allah tentu wajib menjaga perasaan Allah kan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, sehingga disebut oleh Allah dalam surat ke-9, surat At-Taubah, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengimarahkan masjid kan. Ayat yang ke-18. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengimarahkan masjid. Ayat yang ke-9, ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu kata Allah,
Dikaji awak nanti wak duduan kenapa diistimewakan di Nabi awak. Dan kandungan hadis itu. Innama ya'muru masajidallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh hanya memakmurkan masjid-masjid Allah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di orang yang mengimarahkan rumah Allah itu dibatasi di Allah. Siapa dia? Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja orang yang mengimarahkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan mendirikan ibadah salat, menunaikan ibadah zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Jadi ayat iko orang-orang ikolah nan kama imarah kan, nan kama ramikan, kama hidupkan rumah Allah. Bagaimana dengan yang lain? Karena dibatasi dengan innama adat hasan dalam ayat iko, orang-orang nan iko koha kata Allah, nan ka mengimarahkan musaji. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau yang di awal itu iman kepada Allah dan hari akhir kan. Tegakkan salat, bayar zakat. Tapi nan kalimonya koha walam yakhsha illallah, dan mereka tak takut kecuali takutnya tuh ke Allah saja. Nah, sebab itu kata Allah bahwa orang-orang ikolah yang akan mengimarahkan musajid. Nah, penting jawab kalau dibalikkan tentu orang yang tak takut kepada Allah, mereka tentu tak termasuk orang yang berkarakter mengimarahkan rumah Allah. Limonya kan. Satu, man amana billah. Amana yaumal akhir, qamas salah, ataz zakah, lam yakhsha illallah. Alimoko ibu syarat orang-orang yang disebut yang mungkin mengimarahkan musajid. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah itu ikolah orangnya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Sementara ayat sebelumnya, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Orang-orang musyrik tidak akan mengimarahkan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Inilah dibatasi di Allah. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan awak termasuk bahagian yang disebut oleh Allah, innama ya'muru masajidallah. Ya kan?
Mudah-mudahan awak termasuk yang mengimarahkan masjid yang ditunjukkan di Allah kawa orang nan punyo ikokoha yang kan mengimarahkan masjid. Ya. Apalagi bapak dan ibu-ibu, orang yang menegakkan salat, bayar zakat, iman pada Allah dan hari akhir, itu mesti terpatri dalam jiwa awak, sehingga tidak boleh bapak dan ibu-ibu ketika awak menjalankan hidup sebagai seorang muslim dan ikoko terabaikan dalam walam yakhsha illallah, ikut bapak dan ibu-ibu sudah mulai hilang di sebagian orang. Kenapa orang tak takut melakukan perbuatan salah? Karena tidak takut sama Allah. Di orang yang takut kepada Allah, maka yakin bapak dan ibu-ibu, mereka tidak akan sembarang. Mereka yakin akan menjaga aturan Allah. Baik bapak dan ibu-ibu, kembali ke hadis yang kita bahas itu, hadis tentang fadilah keutamaan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bapak dan ibu-ibu, itu dalam hadis itu ya, jadi salat di Masjidil Haram itu dibandingkan dengan salat di padang luar 1:100.000 kan. Nah, sembahyang wak di padang luar, salat luar, sembahyang luar situ, itu sama dengan 1:100.000 kan. Salat wak di masjid di padang luar, salat wak Masjid Nabawi, itu bandingkannya 1:1,000 kan. Dalam hadis lain disebutkan dalam syarah hadis Iko Sanani disebutkan bahwa dalam riwayat lain dikatakan tidak saja di salat di dua tempat itu, salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salatin. Ya. Kalau tadi 1:1,000, kalau salat di Masjid Nabawi, kalau salat di Baitul Maqdis 1:500 kan. Ini ibu-ibu, bahkan disabit di Nabi awal, ambo ndak dorong kalian lakukan perjalanan ziarah ke masjid kecuali 3 masjid iko kan. Kata Nabi SAW, kalian tidak digas semangat, tidak didorong, tidak dianjurkan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid saja. 1 Masjid Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Aqsa. Ketiga, kau disawit di Nabi awal. Kalau dalam hadis tadi, kalau Masjid Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1.000, kalau Masjidil Aqsa 500 kali bandingan fadilahnya ketimbang dari masjid yang lain kan. Kan? Masuk ada masjid Pangarayan, Masjid Tarapuang. Kini awak di Agam sedang membangun musajid sirah namanya. Musajid sirah sedang bangun, Pemda sedang membangun masjid sirah. Tidak masjid merah, ada masjid sirah di Tiku, tapi Lawik kan. Kalau sudah misuatu latibo lo apa yang mainan, hendak setel.
Ya kan? Kan ramai-ramai perlu masih selfie kan? Selfie-nya namanya. Masjid dulu ketika orang ke Masjid Pangarayan jalan ini kan bau toto orang ingkinnya. Manga orang kasinan selfie. Nah, orang ke biku malam-malam tiba subuh sebenarnya subuh lah nasi kan. Ah tu aku pulang deh. Ngas tu lihat musajid. Kini tu jauh ke Painan, ya kan? Masjid Terapung di mana? Benar lah lihat. Ah lah kan kata. Nah, lihat lu sinan kan? Mga sinan taga ako sa Terapung foto atau pulang lain. Nabi katakan 3 kohaka. Secara umum dalam surat At-Taubah yang wak sabui tadi, itu ya, sama dengan surat Al-Jin tadi, begitu dimuliakan 3 musajid nangkukan. Dalam ayat itu bahwa musajid milik Allah, bahwa yang mengimarahkan masjid itu orang nyohar. Si mana saja. Tapi kata Nabi dianjurkan. Kalau ada keutamaannya, lakukanlah perjalanan ketika masjid itu. Nah, maka itu Bapak dan Ibu-ibu, bagi orang yang pergi haji, ada 2 masjid yang dikunjungi kan. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kan. Kini musajid nang ketiga ko sedang digempur di orang kapia kan. Sedang dia nonyo. Konyo Bapak dan Ibu-ibu, awak mesti berkontribusi untuk itu. Lai dia piti kasih duit. Ya, kalau ndak minimal doa awak menembus ruang langit tanpa batas sampai ke saudara awak di Palestina. Itu Masjidil Aqsa. Ya. Sementara 2 masjid di atas ikut dalam hadis yang wak sebut tadi khusus sabut Nabi kan. Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Itu ya, jadi dalam hadis itu disebutkan kemuliaan 2 masjid itu. Ya. Sehingga ada yang mungkin agak ketat dalam memahami karena disebut Nabi Muhammad itu, sehingga perjalanan ke masjid selain dari 3 masjid itu tak dianjurkan dalam agama. Bapak dan Ibu-ibu, kembali ke hadis itu. Pertanyaannya, apakah salat di Masjidil Haram itu dimaknai dengan salat saja yang 100.000 kali atau seluruh ibadat? Nah, itu ya. Apakah yang dimaksud itu adalah ibadah salat saja atau ibadah yang lain? Sebelum sampai ke sinan, jangan lupa kita jelaskan dulu apakah yang dimaksud itu Masjidil Haramnya saja atau Ka'bahnya atau Masjidil Haramnya, ya, atau seluruh tanah Arab. Itu tanah Arab. Ada 3 pendapat Bapak dan Ibu-ibu mengenai apakah pahala atau fadilah 100.000 itu di dalam musajid atau seluruh tanah Arab. Ada 3 pendapat Bapak dan Ibu-ibu mengenai itu. Pertama, yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah kan. Jadi
salat 100.000 kali itu ya di Ka'bahnya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, yang dimaksud dengan situ palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu maknanya Ka'bah kan. Sehingga yang dimaksud nan utama 100.000 itu kalau ke Makkah itu 100.000 kalau salat di Ka'bahnya kan. Itu pendapat pertama Bapak dan Ibu-ibu yang menyatakan bahwa hadis yang wak bahas itu 796. Menurut pendapat pertama yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu yang dimaksud dengan 100.000 kali ketimbang salat di musala musajid Padang 2 itu adalah di Ka'bahnya. Pendapat kedua yang dimaksud dengan masjidku itu adalah masjid yang di dalamnya Ka'bah, bukan seluruh Mekah kan. Kau pendapat kedua. Jadi kalau pendapat kedua kau sebutkan yang di Mukasui itu kan ada masjid ini perluasan juga kan. Pokoknya yang nyambung je Masjid Haram, dia jo Ka'bah. Iyo sekelilingnya. Ini kan perluasannya kan panjang. Coba lihat Tower Zamzam, lihat ke ujung tu. Kalau panjang membangun tarisai orang kan. Ya kan? Kan mau ngesel untuk sampai ke arah mana tuh arah? Kalau liye ya. Dari terminal itu kan panjang kau jual tuh, segala macam sabalik mengenai. Menurut pendapat kedua itu termasuk dapat pahala 100.000 kali kan. Paham tak? Kalau pendapat kedua tidak, betul. Kalau pendapat kedua apa? Sekarang ada belakang Tower Zamzam itu kan hotel tuh. Ada. Karena pendapat kedua, musaji, hotel kan tidak masjid. Cuman hotel berada di sekeliling musaji kan. Ada kan? Dekat Tower Zamzam itu kan banyak tuh. Tower Zamzam itu kan hotel tuh. Betul. Menurut pendapat kedua, itu adalah yang berada di sekeliling masjid, masjid yang mengelilingi Ka'bah itu sendiri kan. Kalau pendapat pertama tadi hanya yang dake itu akan ada tawaf tuh, tawaf kan, astuna 100.000 ketik mana dinyo kan, pendapat pertama gue kan Ka'bah tuh kan, nan awak tawaf sekeliling tu. Nah itu. Atunan 100.000 pendapat pertama. Kalau pendapat kedua, lai jonan sekeliling masjid tu. Sampai asal masuk awak kan ada awak dari awak kalau dari itu kan menurun begitu. Itulah masuk sekitar itulah masuk. Kadang-kadang kalau awak salat di musim haji itu kan celalik kan, kadang-kadang awak alas tersingkiran seketik jauh ya kan. Ya, kalau dibatasi jawaban pertama tuh seketik ambil orang banyak kan, ya kan, seketik kabarala tuh sekeliling tuh kan. Amora sekeliling Masjidil Haram di sekeliling Ka'bah tu bara ribu orang nanya tu kan. Kalau yang di muka suit sampai tawaf tu sampai tawaf di bawah tu.
kawaran lah tuh kan. Nah, belakangnya kan ada tawaf di bawah nulama, di bawah gedung kan. Yang lantai sampai lantai apa sampai lantai terbuka di puncak. Itulah nalumpai tidak bisa dan sambayangkan. Ya. Pai jelah gak 2 hari mungkin tuh pulang dia kan. Ya Pak ya. Pai jelah gak 2 hari mungkin. Ya mah mencitonya dah ya. Pai. Ahli mungkin kan. Yang sampai ke puncak yang letak ngawet itu kan tawaf itu. Kalau pendapat pertama tidak masuk dengan. Tapi kalau pendapat kedua itulah masuk pokoknya musaji tuh kan. Nan ketiga bahwa yang dimaksud dengan apa namanya pendapat kedua didukung dengan dalil surat Isra, surat Bani Israel ayat 1 kan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram itu yuk musaji itu kan. Ya. Itu landasan bahwa yang dimaksud 100.000 itu salat di Masjidil Haram. Maka menurut pendapat pertamaku, pendapat kedua itu tidak masuk bahagiannya salat di selain masjid itu. Pendapat ketiga adalah seluruh tanah haram kan. Di seluruh Mekah itu mendapatkan fadilah salat 100.000 kali dibandingkan dengan salat di luar Mekah kan. Maka ayat yang wak baca surat ke-9 ayat 28 tadi yang dimaksud di situ bukan Masjidil Haram saja, tapi seluruh tanah haram kan. Seluruh tanah haram. Pendapat ketiga. Ini pendapat pertama masjid Ka'bah saja, yang sekeliling Ka'bah saja. Pendapat kedua musaji Masjidil Haram. Yang ketiga tanah haram. Makanya awak kalau ingin umrah untuk keluarga awak, maka mesti keluar ke tanah haram, pai ke Tan'im kan. Ya kan? Lai coba dulu ndah. Pai ke Tan'im kan. Niat sinan di haram pai ibadat tawaf dan sa'i niat untuk orang tua misalkan. Kenapa Tan'im itu daerah terdekat di luar Mekah? Ada lagi Zulhulaifah Jawa. Tapi Tan'im itu tempat miqat yang terdekat di Masjidil Haram. Pokoknya awak acok atau jamaah Indonesia acok nyoba ulang-ulang. Terlepas itu bagaimana, tapi yang jelas emosi beragamanya ingin beribadah, niatnya ke orang tua atau orang terdahulu atau suami kan. Kan? Banyak orang tuh. Kadang-kadang cerita taksi, entahnya ke sini nuka baju saja. Atau kau paika Masjid Haram. Apa ini tuh? Keluar dari masjid di tanah haram, mama sang niat baliak. Banyak.
ketika orang beribadat, Bapak dan Ibu-ibu, meskipun itu awak tak masuk perdebatannya, apakah ada apa tidak syariatnya, tak urusan awak. Tapi nanti emosi beragama orang begitu kan. Sehingga ada yang mau ulang selama di Makkah tu bisa hampir tiap harinya apa namanya kok melakukan umrah kan. Banyak kan umrah kan tak banyak ya badai-badai kan. Ayo badai kalau umrah tiba sinan pai awak tawaf sudah tu leh. Sa'i sudah tu habis kan. Ya tahallul kan ya penentu juga. Itu loh kan, atau ibadahnya itu non banyak kan. Ibadahnya. Kan itu ibadat waknya tu. Atau ibadahnya. Maka di daerah tertentu ibu-ibu pai haji itu ndak salamu di awak kan, termasuk Malaysia kan. Dia ke haji kan sampai puluh hari kan. Ya bana banikmati lah kira-kira. Kalau orang pai haji nan maha-maha tu berharinya gini Pak. Ada yang kurang 20 hari ya Pak. Pembalik hari. Yo banas nan wajib saja kau. Kan wajib sekarang misalkan kan awak anggaplah seminggu habis dia no kan di mana namanya kok prosesi ibadah hajinya anggap panjang seminggu kue. Tu beko beberapa hari sebelum tunya tiba di Makkah kan. Atau beko seminggu no di Paika Madinah kan. Pulang yang le kan. Apa ia mau 7 juta kan. Tunan maha kini kok. Haji Furada namanya kan. Furada. Daftar ibu-ibu kini tahun datang langsung pai. Kalau lagi piti rumah daftarlah. Nunggu 25 tahun dah. 35 tahun dah. Langsung berangkat tahun datang kan. Haji Furada namanya. Hanya 450 juta. Hanya. Waktu itu sebentar aja kan. Tak salah orang pai haji reguler kono. Tapi pengakuan orang haji Furada itu irinya kawak yang reguler karena tidak menikmati mededi awak kan. Tidak menikmati banyak kebanyakan baru selesai lah di Jawa Katume bulan kan. Anan wajib saja. Dari 3 pandape ko namanan paling kuat namanan kau pakai. Ketika ada berbeda pendapat maka kita gabungkan pendapat itu sebisa mungkin kalau bisa al-jam'unya. Dari ikoko Bapak dan Ibu-ibu prinsipnya Masjid Nabawi Masjid Haram itu istimewa itu dulu. Sehingga orang ke Makkah jan pai pilalo se. Kan ada orang ke Makkah pai haji pilalo se nya kan tinggalan wajib saja bayinya. Selama di Makkah di hotel yang hotel saya kan. Kalau di hotel saja dari Kuwait, kalau Masjid Haram tidak taluk do kan. Tapi kalau ke pasar Kuwait sangat kan. Masalah. Berlanjut kan. Kalau letih bos abis raun-raun jalan-jalan ke kebun kurma lah cegak kan. Tapi kalau pai ke Masjidil Haram damam-damam keparihin. Atau perlu dipahami bahwa Masjidil Haram itu istimewa. Tapi kalau pendapat pertama menurut Ambo itu terlalu ketat kan. Dan itu yang dimaksudkan. Sehingga salat sewa di hamparan musaji itu sudah cukuplah masuk fadilah kan. Bagi kawan-kawan sebagian negara lain, dia dipasonya juga di itu nama salahkan. Kan di sekeliling Ka'bah tu kan.
Di asadape dia awak di sekeliling Masjidil Haram, di Masjidil Haram tu lah masuk awak ke lingkarannya Allah lah dapat awak 100.000 kan. Bagaimana dengan orang yang di hotel kalau nyo uzur atau menggabungkannya yo mana uzurnya kowe maka ulama berpendapat termasuklah Ibnu Taimiyah misalkan berpendapat itu salat di hotel itu karena uzur je dapat dia pahala 100.000 kali itu. Koda itu papa dan ibu-ibu yo bana wak kaja bana kasinan atau kan untuk dapat fadilah sebanyak itu. Bagaimana dengan apa namanya, misalkan pendapat pertama tentu lebih sangat afdal malah kan, afdal kan, apalagi situ ibu-ibu perjuangan awak yo mana ketat untuk kasinan kan, apalagi sampai mencium Hajaratul Aswad kan, paling dapat dan pak dah mudah lah coba kalau tapi nanda ke namanya ku Hijr Ismail lebih ada ke ya Hajar Aswad itu terlalu memegangnya sewa terasa lah satu hal yang sangat luar biasa kan? Memegang dindingnya saja berkahnya. Kalau itu bapak dan ibu itu ya. Baik, kemudian pertanyaannya, apakah iko hanya untuk ibadah salat saja atau tamasuk ibadah yang lain? Apakah 100.000 kali ko fadilahnya tu untuk salat saja atau tamasuk ibadah lain? Pendapat pertama katakan yang dilipat gandakan itu adalah salat saja, tidak amalan lain, karena menunjukkan hadisku menunjukkan ibadah salat. Salatu fi masjidi, di kalimatnya langsung disebut di Nabi salat. Salat di musaji ambo katanya. Salat di Masjidil Haram, jadi disebut lafaznya salat. Jadi amal yang dilipat gandakan di situ dibatasi dengan ibadah salat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang istimewa di situ tuh indak saja salat tapi seluruh amal saleh kan. Sedekah awak 100.000 kalinya. Berzikir awak 100.000 kalinya. Baca Quran awak 100.000 kalinya dibanding baca Quran di padang luar. Wah, itulah nalun pai rasailah. Jua ke subang tu ke. Jua ke sabalah no. Ya, jadi terlepas dua pendapat iko secara umum bahwa iko menunjukkan bahwa kemuliaan apa namanya lipat ganda pahala amal itu. Kalau ada ulama yang membatasi dengan ibadah salat, mungkin teks nas dipahami begitu. Tapi agaknya seluruh amal yang wak karajokan di situ itu lipat gandanya jauh lebih besar ketimbang wak lakukan ibadah atau amal di luar dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makanya kalau kasinan sengaja aku awak beribadah, tinggalkan situ tu karajokan. Jan kana anak bini sinan, jan kana galeh di situ, jan kana suami ke situ. Sinan awak beribadat saja kan.
Ibu-ibu kadang-kadang ya nama ibu-ibu lah kan mau tiga berampe di lorong hotel tuh lah bagunjiang lo kan. Enggak jadi senggok jo kami bertugas main jangan bagunjiang lo berdosa kadang melipik gando dosanya ko. Ko dari itu selama di Sinan betul-betul dijago, diistimewakan ibadah. Apa yang ingin Wak sampaikan bahwa betapa istimewanya ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan. Itulah Wak Masjid Nabawi yang kan pakai payung-payung tuh. Ibu-ibu lah pakai payung Allah. Nah, kan. Kalau mau tutupnya payung. Nah, kalau siang tak buka memang payungnya kan. Anunya guys bisa buka kan, anunya ku dindiang. Lotengnya lari-lari kan. Loteng madeko tabuka, sada buka langsung kan. Tekan tabuka sih. Itulah nalumpai rasai larugi. Kadar itu semangatkan hati awak untuk mengajar. Kalau payah awak kasih itu sengaja badai awak kesinan banyak-banyak kan. Manangi sinan. Jadi kalau dipahami dengan pendapat kedua termasuk taubat pun begitu. 100.000 dibandingkan dari di padang dua fadilahnya. Baca Quran awak 100.000. Sehingga ada yang jamaah salamos itu khatam 5 kali dia. Sama so haji itu 5 kali khatam Quran kan. Luar biasa. 30 hari selesai seminggu cek. Seminggu khatam kan. Kalau kata Imam Nawawi Al-Quran itu 1.027.000 huruf, itu di padang dua. Kalau Sinan kali 100.000. Wow, amazing ya kan. Jadi kalau payu kasih itu banyak-banyak. Ada jamaah yang disuruh yang didorong ibadah banyak-banyak. Sehari semalam tuh dilapiannya sembahyang 70 rakaat kan. Antahana mau salatnya tidak tentu doa deh. Kan banyak tuh namanya. Saya salat tahajud separono, duha separono. Ya awal di tengah dari konyo kan salat sunat rawatib muakkad gairu muakkad. Salat sunat apa? Salat sunat apa lagi? Hajat. Salat sunat taubat. Saya nama salat sunat dipraktikkannya sinan kan. Atau ndak dole namanya dia salat sunat mutlak kan. Nya kalau lah ndak do namole do agiah nama salat sunat tu salat sunat mutlak namanya. Ya kan. Dan penting ndak salat sunat di waktu terlarang, dipulang senyo sudah waktu terlarang. Dari subuh sampai mereka di bainyo ngaji dulu. Sampai subuh kan. Subuh mereka lah sudah syuruk salatnya dulu. Untuk ngajinya balik sampai duha. Duha pulangnya dulu, lalu lagi luhua. Pulangnya lo balik. Mereka sudah asar pulang lo nya balik kan. Kau udah makan mau gari, ada dulu baiknya lo sampai jam 10 malam kan. Wajar saja kalau 70 rakaat kalau itu kan. Kalau itu Bapak dan Ibu-ibu, dua hal itu yang dalam hadis itu, kalau betul penjelasannya bahwa berputar tentang hal itu yang dibahas bahwa salat di Masjidil Haram bandingkan yang lain begitu fadilahnya. Pertanyaan apa salat saja apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Kedua, masjid itu Masjid Nabawi, Masjid Haram saja atau sekelilingnya? Yang mana yang masuk itu? Apakah dalam masjid saja? Apakah dekat Ka'bahnya saja? Apa yang sekeliling Ka'bah itu saja? Atau yang mana? Ada 3 pendapat. Yang paling aman itu Masjidil Haram sangat istimewa. Selama tak ada uzur, lakukan salat kasinan. Tapi kalau ada uzur, maka salat di hotel pun itu sudah dapat fadilah 100.000 kali. Lah, ini tanya lah. Dan berakai ya, manfaat jadi amal saleh di awak semakin
rindu awak untuk memperkuat apa namanya keinginan awak untuk selalu mencari fadilah. Kita sinan mencari amalnya tu. Pokoknya kalau PKS itu awak sederhana saja, awak ingin cari pahala sebanyak itu, tu saya kan. Ya kan? Orang tak talaki dia beli baju dia banyak kan. Tak tatui beli tasbih banyak tu dia orang pesatih kan. Dah cukup dia beli anu. Kadang-kadang ibu-ibu orang wak ko hebat. Ibunya baju dari Bukit Tinggi, yang giahnya merek bahasa Arab kan. Ini jual orang sinan. Kecawak lah orang Arab lo nampunya kan. Kiranya produk ampe angke kiranya. Baik demikian, terima kasih. Hadanallahu yahkum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.